Selamat datang di kelas metodologi penelitian pendidikan. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang variabel penelitian. Saya yakin kalian akan memahami tentang pengertian variabel penelitian, fungsi dan jenis-jenis variabel penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang metodologi penelitian pendidikan. Semoga kalian sudah melihat videonya. Nah, kalian siap untuk materi hari ini? Mari kita mulai. Dalam konsep dasar penelitian, pasti kita pernah mendengar tentang variabel penelitian. Sebelum kita mulai membahas lebih jauh mengenai variabel penelitian, yuk kita cek dulu pengertian variabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variabel adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah, berbeda-beda, dan bermacam-macam. Itu bisa berkaitan tentang mutu, harga, dan sebagainya. Yang kedua, variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berubah, faktor, atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Nah, yang ketiga, variabel diartikan sebagai satuan bahasa yang paling terpengaruh oleh variasi sosial dan stilistis dalam jangka panjang dan mudah berubah. Nah, yang keempat, variabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelas kata yang dapat menyatakan hubungan gramatikal dengan perubahan bentuk tertentu. Dalam hal ini bisa kelas nomina, verba, dan adjektiva. Jadi variabel bentuknya dapat berupa nilai, angka dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk nilai mutu yaitu kualitatif. Variabel penelitian sosial selalu memiliki variasi. Jika kalian sudah akrab dengan istilah dinamika sosial, kemudian perubahan sosial, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, dan lain-lainnya, maka kalian akan menemukan bahwa dunia sosial memang bervariasi. Nah, variasi variabel jenis kelamin misalnya itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh lain variasi variabel kebahagiaan misalnya itu ada yang nanti sangat bahagia, cukup bahagia, kurang bahagia, bahkan tidak bahagia. Dan variabel penelitian dengan demikian merupakan suatu konsep yang mengandung variasi. Variabel sendiri itu diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Kadang ada pertanyaan tentang apa sih yang akan kalian teliti. Nah, maka jawaban dari pertanyaan tersebut itu akan berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Lalu kita bahas lebih jauh mengenai variabel penelitian. Saya kutip beberapa pengertian variabel penelitian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Suharsimi Ari Kunto. Beliau menyatakan bahwa variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. Ditambah lagi dengan dari Prof. Sugiono menyampaikan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, pengamatan penelitian, sehingga dari pengertian tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian untuk diobservasi dan diukur. Variabel penelitian juga merupakan konsep yang memiliki variasi nilai. Nah, dari pengertian di atas itu mengandung makna bahwa suatu konsep dapat disebut variabel jika konsep tersebut memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi variabel penelitian. Tentu ketika kita mempelajari mengenai variabel penelitian, kita juga harus tahu nih fungsi dari variabel penelitian itu sendiri.
Suatu variabel penelitian haruslah relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan dan juga dapat diamati dan ukur. Suatu variabel penelitian memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan datanya. Dan yang ketiga adalah untuk menguji hipotesis atau dugaan sementaranya. Nah, ketiga hal itulah yang menjadi dasar fungsi mengapa kita harus mempelajari variabel dalam penelitian. Sekarang kita akan membahas variabel penelitian berdasarkan statistiknya. Ya, jadi ada 4 kategori variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel nominal. Ya. Nominal ini adalah suatu variabel yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan. Variabel nominal ini merupakan variabel dengan skala yang sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label pada suatu subjek atau kategori. Jadi, variabel nominal itu bersifat penggolongan. Contohnya apa nih untuk variabel nominal? Contoh suatu data yang berdasarkan jenis variabel nominal itu yang pertama ada jenis kelamin. Jadi jenis kelamin variasinya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada lagi agama. Agama misalkan di sini ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, data yang berada pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu hanya bisa digolongkan. Misalkan itu harus di label laki-laki 1 dan perempuan 2, maka itu hanya sekedar penggolongan saja. Tidak ada yang bersifat tingkatan bahwa misalkan 1 lebih tinggi daripada 2 atau sebaliknya sehingga laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang kedua, ada yang namanya variabel ordinal. Apa nih variabel ordinal? Variabel ordinal itu adalah variabel yang disusun berdasarkan jenjang dalam suatu atribut tertentu dan memiliki tingkatan tertentu. Jadi variabel ordinal dapat dibedakan menjadi beberapa jenjang secara bertingkat. Nah, hal inilah yang membedakan variabel ordinal dengan variabel nominal. Contohnya variabel ordinal apa nih? Untuk variabel ordinal contohnya adalah status sosial ekonomi. Misalkan status sosial ekonomi ini ada variasinya yaitu tinggi, sedang, rendah. Ya kan? Kemudian ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ada misalkan SD, SMP, SMA, sarjana, magister, dan seterusnya. Jadi variabel ordinal ini selain adanya penggolongan, dia juga memiliki tingkatan tertentu. Seperti contoh yang di tingkat pendidikan, SD, kemudian SMP, SMA, sarjana, magister, dan seterusnya. Itu adalah tingkatan tertentu. Yang ketiga adalah variabel interval. Variabel interval adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan atau menggolongkan, dia juga mempunyai tingkatan dan dia juga mempunyai jarak yang pasti antara satu kategori dengan kategori lainnya. Contohnya apa nih? Contohnya adalah misalkan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. Di situ kan nanti ada variasinya, ada 3,00, 3,10, 3,15 dan seterusnya. Ya, jadi itu ada jarak yang pasti antara satu kategori dengan kategori lainnya. Contoh yang lain adalah misalkan nilai ulangan siswa. Nilai ulangan siswa ada yang 70, kemudian 80, 90, 100. Itu adalah salah satu contoh dari variabel interval. Contoh yang lainnya lagi adalah penghasilan. Ya, penghasilan bisa misalkan 2 juta rupiah, 2,5 juta rupiah, 3 juta rupiah, dan seterusnya. Dan itu masuk dalam variabel interval. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah variabel rasio. Variabel rasio merupakan variabel selain bersifat membedakan atau menggolongkan, kemudian dia juga mempunyai tingkatan, kemudian dia juga mempunyai jarak yang pasti, dan dia memiliki titik nol mutlak. Jadi ada yang bernilai nol dalam data tersebut. Contohnya apa?
Contohnya adalah berat badan. Misalkan berat badannya 50 kg, 55 kg, 60 kg dan seterusnya. Dan ketika tidak memiliki berat badan berarti kan nilainya 0 kg. Contoh yang lain adalah tinggi badan. Tinggi badan itu diukur menggunakan satuan cm. Itu nanti akan muncul 160 cm, 165 cm, 170 cm dan seterusnya. Dan dia memiliki titik nol mutlak, jadi ada nolnya di situ. Jadi 0 ke 170 dan seterusnya. Nah, itulah variabel penelitian berdasarkan statistiknya. Ada 4, yaitu variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Biasa saya menyingkatnya menjadi NOIR, sehingga secara singkatan itu sudah sesuai dengan urutannya. NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Variabel dalam suatu penelitian jumlahnya bisa lebih dari 1. Variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Dan jika ditinjau dari konteks variabel dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah variabel bebas, atau biasa kita menyebutnya independent variable. Variabel bebas ini ada juga yang menyebutnya sebagai variabel prediktor, stimulus, bahkan variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya dan menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas ini biasanya dinotasikan dengan X. Ya, contoh. Sekarang kita contohnya adalah satu, misalkan saya berikan contoh, gaya belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oke, dari contoh tersebut maka gaya belajar siswa inilah yang menjadi variabel bebas. Contoh kedua, pengaruh jumlah anak dan tingkat kebahagiaan rumah tangga. Nah, jumlah anak inilah yang menjadi variabel bebas. Kemudian saya beri satu contoh lagi, misalkan hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Nah, variabel kepuasan kerja itulah yang menjadi variabel bebasnya. Yang kedua adalah variabel terikat atau biasa kita sebut dependent variable. Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya. Variabel terikat ini biasanya dinotasikan dengan Y. Sekarang kita beri contoh. Tadi contoh yang pernah saya sampaikan yang pertama adalah gaya belajar siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ya, gaya belajar siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Di sini kita tahu bahwa tadi gaya belajar adalah variabel bebas, kemudian prestasi belajar siswa adalah variabel terikat. Contoh yang kedua yaitu adalah pengaruh jumlah anak dan tingkat kebahagiaan rumah tangga. Jumlah anak di sini adalah variabel bebas dan kebahagiaan rumah tangga menjadi variabel terikatnya. Dan contoh yang terakhir di contoh ketiga adalah hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Nah, kepuasan kerja adalah variabel bebasnya dan produktivitas kerja menjadi variabel terikatnya. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat secara konstan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel penelitian berdasarkan pengaruh antar variabelnya. Yang pertama ada variabel moderator. Variabel moderator ini merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungannya antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderator merupakan variabel yang dapat mempengaruhi, baik itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel
dependent. Berikut adalah contoh dari variabel moderator. Hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, motivasi belajar sendiri adalah variabel bebas dan prestasi belajar adalah variabel terikat. Dalam hal ini, kita bisa memunculkan variabel moderatornya pada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Contohnya adalah hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar akan semakin kuat jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar sangat baik. Nah, hubungan ini akan semakin lemah jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar menjadi kurang baik. Nah, lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru ini dapat menjadi variabel moderatornya. Yang kedua adalah variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Contohnya sebagai berikut: pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan IPK mahasiswa. Jumlah biaya pendidikan dapat menjadi variabel independen, IPK mahasiswa menjadi variabel dependennya, dan gaya hidup dapat menjadi variabel interveningnya. Nah, itu dia materi kelas metodologi penelitian pendidikan hari ini. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, apakah kalian sudah paham mengenai variabel penelitian, fungsi, dan jenis-jenis variabel penelitian? Buat kalian yang masih bingung mengenai materi hari ini, silakan diputar ulang videonya supaya kalian lebih paham. Begitu dulu kelas metodologi penelitian pendidikan hari ini. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.